terkait dengan beras oplosan ini memang masalah tidak mudah, memang masalah yang serius. Yang paling dirugikan wilayah yang daerah persawahannya sangat luas dan kualitas beras itu bagus, sehingga begitu dioplos oleh para pemain gudang atau beras itu menjadikan harga itu anjlok. Paling tidak rata-rata di kabupaten kota se-Jawa Timur ada pengoplosan beras. Dari pihak pemerintah, pengawasan dari ketika brand mulai dari packingnya bagus, di dalamnya kualitas karena sudah dioplos, beras yang kualitas rendah ada yang namanya pemutih, sehingga hampir sama kualitas beras itu dengan kualitas yang bagus. Pantes ae tolong dino iki masak sego titik-titik mambu. Ternyata dioplos. Bensin dioplos, skincare dioplos, saiki beras. Iya, Pak ya? Iya. Okay. Untung sekarang ini Rara sudah sama Abah Rofik di sini selaku Ketua Komisi B dari P3 ya, PPP. Ketua fraksi Komisi B ya, Abah ya. Ketua fraksi P3. Anggota DPRD Komisi B. Oke, Abah, gimana kabarnya, Abah, siang hari ini? Baik, sehat? Lagi sehat. Tadi perjalanannya ke sini berapa jam, Bah? Oh, enggak, 1 jam kurang 30 menit. 1 jam, wih. Kurang 30 menit. Kurang 30 menit, oke, guys, karena tadi sudah tahu kan ya kalau beras itu sekarang lagi booming atau lagi viral di media sosial. Betul ya, Abah ya? Iya, memang lagi maraknya di nasional itu. Bener, ini kan karena memang beras ini sekarang lagi banyak yang dioplos, yang tadinya beras premium tapi dioplos sama beras-beras yang tidak menjanjikan. Nah, ini pendapatnya Abah gimana nih, Bah, tentang beras oplosan? Kalau terkait dengan beras oplosan ini memang masalah tidak mudah, memang masalah yang serius. Karena beras ini kebutuhan pokok mayoritas warga kita, sehingga di Jawa Timur yang notabene-nya salah satu lumbung nasional, 40% nasional itu dipenuhi oleh Jawa Timur. Jadi memang serius banget ya, Bah ya, karena kan memang kebutuhan primer ya, Bah ya, pangan, sandang seperti itu, apalagi beras yang dimana beras itu pastinya setiap hari itu bakalan dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Nah, ini mungkin kalau misalnya ngomong-ngomong soal beras oplosan nih, Bah, dampak ke masyarakat itu dan petani itu seperti apa nantinya? Sangat berdampak sekali, karena yang paling dirugikan adalah konsumen. Konsumen di sini sebagai pembeli beras, karena apapun kualitasnya ketika tidak sesuai, konsumen yang dirugikan. Tapi kenapa sih, Bah, kok ya namanya kita kan orang awam ya, Bah ya, apalagi saya sebagai masyarakat gitu kan, kita kan nggak tahu kalau ternyata itu memang kalau tidak diberitakan ternyata beras ini adalah beras oplosan. Ini kan masyarakat banyak yang nggak tahu. Nah, itu menurut Abah gimana sih supaya masyarakat ini bisa sadar sebelum viral seperti itu? Tentunya ada pengawalan dari pemerintah, pengawasan pemerintah, memberikan edukasi sering di media bahwa berasan oplos itu tidak baik, di samping kepentingan harga yang dirugikan konsumen, di sisi lain yang dirugikan adalah rakyat Jawa Timur, khususnya pada umumnya rakyat Indonesia. Kalau kemarin ya, Bah, Rara itu kan sempat baca-baca di media sosial, itu kerugiannya apa emang benar? Hampir sekitar 99 triliun.
Itu nasional. Itu nasional. Ya. Kalau di Jawa Timur, Bah, kira-kira? Kalau di Jawa Timur itu sampai 5,7%, 5 sampai 7%. 5 sampai 7%-nya. Ya, Oke. kerugiannya. Itu biasanya kota mana, Bah, kalau boleh tahu? Biasanya kan petani itu kan ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur kan seperti pelosok-pelosok perdesaan seperti itu. Apakah mereka pun juga mengalami kerugian, Bah? Oh, pasti. Memang karena begitu kualitas dari barang itu, konsumen itu juga dirugikan, yang seharusnya dibeli dengan kualitas bagus tapi dengan kualitas rendah. Juga bagaimanapun kualitas itu membantu bagaimana energi aja beda, begitu kualitas beras itu bagus terhadap orang, terhadap anak itu beda. Gitu. Yang paling dirugikan wilayah yang daerah persawahannya sangat luas dan kualitas beras itu bagus, sehingga begitu dioplos oleh para pemain gudang atau beras itu menjadikan harga itu anjlok. Seperti aduh. Itu kepentingan personal aja gitu. Tapi memang di wilayah Jawa Timur ini sudah ada berapa produk beras, Bah, yang sudah dioplos mungkin? Saya tidak menyampaikan persis, tapi paling tidak rata-rata di kabupaten kota se-Jawa Timur ada pengoplosan beras. Oh, seperti. Iya. Tapi masih belum tahu ya jumlah misalnya merek berasnya itu berapa, itu masih dalam pengecekan. Oke, memang harus dicek sih, Bah, ya. Iya. Kalau nggak dicek, aduh, sakno masyarakat iki lho, Bah. Iya, iyalah gitu. Sakno wes tuku beras larang-larang, Iya. dipikir berasnya premium, ternyata, Iya, ternyata yang premium cuman 1 kilo, 4 kilonya lagi hanya label yang hanya premium. labelnya. Tapi emang ini sih, Bah, Rara itu sempat lihat di online itu pada jualan apa itu namanya kayak plastiknya gitu loh, brandnya itu. Iya. Itu menurut Abah gimana? Lah itulah sehingga dari pihak pemerintah pengawasan dari ketika brand mulai dari packingnya bagus, di dalamnya kualitas karena sudah dioplos, beras yang kualitas rendah Dioplos. ada yang namanya pemutih. Sehingga hampir sama kualitas beras itu dengan kualitas yang bagus. Iya, kadang juga sempet sih, Bah, waktu itu lihat ya kan, beli beras itu 5 kilo, itu berasnya brand, tapi ada kutunya. Nah, itu mungkin sama nggak sih sama oplosan kayak gitu? Itu apa ya, masih kayak ada kerikil-kerikilnya. Itu oplosan yang masih kualitas rendah. Oh, ada oplosan yang oke. kualitas bagus. Jadi kualitas dari beras yang rendah, yang banyak yang hitam itu bisa putih, bisa putih. kayak kayak asli. skincare gitu ya, Pak ya. Kayak muka saya gitu. Ya persis. Iya. Kayak Barara. Iya. Oh, jadi memang pengoplosan beras ini ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu dari distributor mungkin langsung dari lapangan dioplos dengan kualitas yang bagus. Tapi kalau yang bagus itu diputihkan beras dicampur dengan beras yang berkualitas itu. Oke, baik. Ini kalau ngomong-ngomong soal dicampur sampai akhirnya kita nggak, kalau orang-orang masyarakat kayak gini kan nggak paham ya, Bah ya. Berasnya itu ternyata putihnya itu sama, ternyata itu obat pemutih misalnya seperti itu. Nah, ini pengawasannya itu seperti apa sih kalau Abah bisa menyampaikan ke teman-teman di sini? Mungkin kan karena saya sendiri sebagai warga gitu kan, Bah ya, supaya kedepannya bisa tahu, oh ini ternyata oplosan kayak gitu. Memang pemerintah yang paling menentukan dalam bentuk pengawasannya. Kalau di DPRD Jatim perannya lebih banyak, di mana kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mendorong kebijakan untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, contoh, bahkan ikut sidak di lapangan. Oh, jadi ini berkolaborasi ya? Iya, berkolaborasi. Ini masih dalam tahap akan melakukan, karena kondisi maraknya ini kan baru nasional. Betul. Iya, ini sempet tadi pagi itu, Bah, saya lihat
media sosial itu kemarin ada penggeledahan di wilayah Sidoarjo, yaitu pengecekan. Nah, pengecekan itu biasanya kalau orang-orang lapangan ini diceknya itu seperti apa sih, Bah? Ya, terutama pengawasannya mungkin ada nggak sih ada celah nggak sih yang akan dimanfaatkan oleh pelaku oplosan seperti itu? Tentunya celah itu dilakukan terus oleh para pengoplos. Celah-celah itu sehingga bagaimana juga berimbang dengan bagaimana bentuk pengawasan ke lapangan, bentuk sidak, terus dalam bentuk dari media bahwa beras oplosan itu kurang bagus. Oke, seperti itu. Jadi pastinya ada celah ya untuk para pelaku. Nah, gimana sih Bat caranya mungkin menurut Abah ya? Ini kan karena memang ngomongnya ada celah. Untuk kedepannya bisa nggak sih celah itu ditutup rapat-rapat untuk sang pelaku gitu? Insya Allah bisa. Mulai dari merek harus ada, kalau bahasanya barcode ya. Oke. Ini dari penggilingan mana? Tapi selama ini sudah ada barcode-nya atau masih on the way? On the way. Oke, masih on the way ternyata. Jadi kedepannya nanti sistemnya akan dibikin barcode supaya langsung bisa dilakukan pengawasan dan pengecekannya. Ya ini masih mencari, masih membuat pola agar dari beras yang berkualitas itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat Jawa Timur. Oke, ini kalau misalnya ngomongin tentang kebijakan pemerintah sendiri, ini DPRD Jawa Timur dan Pemprov sendiri, apa sih kebijakan yang sedang atau akan dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, Bah? Tentunya kita harus bekerja sama dengan aparat dan swasta. Swasta itu dari penggilingan padi itu sendiri. Jadi kita harus kolaboratif gitu. Pemerintah bekerja sama dengan pihak pengusaha beras, sehingga ada di sana aturan-aturan bagaimana tinggal bisa dipanggil atau diajak ngomong dari pengusaha beras itu, dia akan tentunya berizin. Hanya bisakah membantu petani yang ada di Jawa Timur. Ketika dia jawabnya tidak bisa, tunggu 1 bulan dia bisa ditutup izinnya. Itu salah satu bentuk shock kepada pengusaha pembisnis itu seperti. Jadi akan seperti itu nantinya ya. Terus untuk ini kan karena masyarakat ini kan banyak yang kurang paham ya, Abah ya. Ini kalau kita ngomongin tentang edukasi ke masyarakat, mungkin bisa mengadakan belusukan-belusukan ke pasar-pasar. Kadang kan pasar ini juga asal jualan aja gitu kan, Mbak ya. Mereka nggak ngerti ini kiriman dari PT ini misalnya, tapi mereka nggak tahu ternyata si berasnya itu sudah oplosan. Terus akhirnya yang kena si pedagang pasarnya itu. Akhirnya masyarakat males beli gitu kan, Mbak. Kayak misalnya saya sendiri udah beli di toko A, ternyata berasnya yang dijual ini oplosan semua. Jadi kan untuk nextnya itu males gitu kan. Mungkin ada edukasi masyarakat atau mungkin ke pedagang-pedagang yang di pasar-pasar gitu nggak, Mbak? Kita memang rutin bagaimana public aware campaign namanya ya, lewat media sosial, lewat pasar dan di desa-desa, sehingga edukasinya sangat sederhana sekali. Ajarkan cara membedakan beras asli dan oplosan itu. Emang susah sih, Mbak ya. Jangan pun beras muka aja, kalau dibedakan yang asli sama oplosan itu kan beda ya. Iya, apalagi muka itu beli barang dari Cina. Benar. Nah ini, Mbak, ini kalau Abah kan tadi bilang kalau mengajarkan masyarakat untuk bisa tahu perbedaannya beras yang asli sama yang dioplos, itu bisa dikasih tahu nggak ke kita ini caranya bagaimana, atau mungkin harus dipegang dulu atau dari warnanya? Makanya butuh yang namanya edukasi, sehingga dia paham masyarakat bagaimana bisa membedakan yang oplosan dan yang asli. Biar juga bisa membantu aparat sehingga bisa melaporkan
atau menemukan beras yang mencurigakan itu insya Allah kalau konsumen itu pada lebih mudah dia belajar bagaimana bisa membedakan antara yang bagus dan tidak bagus. Katanya Mbak Rara tadi ada pasti binti-binti hitam, Iya, betul. masih Kerikil-kerikil, kayak gitu. Nah, itu harus ada kelompok tani namanya kelompok tani binaan. Oke, kelompok Sehingga edukasi itu lebih mudah tersalurkan atau dicerna oleh masyarakat. Oke. Ini tadi kan Abah bilang untuk edukasi masyarakat itu berupa media sosial, kemudian belusukan ke pasar-pasar. Nah, ini kalau misalnya ada masyarakat yang kayak warga-warga yang masih tidak jarang handphonean, itu bagaimana, Mbak, untuk mengajak mereka-mereka ini supaya supaya memahami gitu loh. Kadang kan mereka ini males banget buat buka handphone. Kadang pun juga media sosial itu belum terlalu main gitu kan. Kalau anak muda seperti saya gini kan memang sukanya nonton TikTok, kemudian Instagram gitu kan. Jadi untuk para ibu-ibu di sana, ibu-ibu yang benar-benar kurang main media sosial, itu bagaimana cara edukasi mereka? Makanya perlu ada kelompok tani namanya yang lebih dijadikan media sebagai informasi bahwa kualitas daripada beras ini membedakan kualitas yang bagus dan tidak bagus. Sehingga ada kelompok cara memberikan edukasi terhadap masyarakat itu. Ketika digital sudah jarang lihat handphone, jarang melihat berita. Jadi ini perlu mediasi kelompok tani yang agar masyarakat kecil atau petani itu bisa memahami, lebih mudah memahami begitu ada kelompoknya itu. Pernah nggak sih, Bah, dari DPRD sendiri atau mungkin yang lain itu untuk memikirkan kalau kolaborasi dengan PKK, karena kan PKK kemudian yang paling dekat sama masyarakat ini kan yang paling bawah gitu kan. Ini kan biasanya mereka kalau sama kumpulannya ibu-ibu sendiri itu kan sering diadakan sosialisasi, bahkan kadang kalau ibu-ibunya sendiri yang bersosialisasi itu lebih lebih didengar gitu loh, Bah. Kedepannya ada nggak misalnya kolaborasi dengan PKK per kelurahan, kecamatan atau per kotanya masing-masing? Tentunya ke depan itu ada. Kenapa? Karena hari ini baru marak-maraknya, hari ini mulai sudah didiskusikan termasuk di DPRD bagaimana mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas beras lokal, terus edukasi, sehingga alternatif yang jelas dan terjamin. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya ya, semoga kedepannya lebih dalam pengawasan yang ketat lagi ya, Bah ya. Tapi kira-kira di Jawa Timur ini ada nggak sih, Bah, penemuan beras oplosan tadi di Jawa Timur sendiri? Masih belum sempurna, walaupun ada. Ini terus akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Oke, akan terus dilakukan pengecekan ya, Bah ya. Mulai dari yang kemarin sempat pertama kali viral langsung sampai sekarang tetap masih diadakan pengecekan. Oke, kalau ngomongin soal modus dan juga trik pelaku nih, Bah, banyak kan yang penasaran. Pelaku beras oplosan ini kan biasanya mainnya itu seperti apa sih? Kok sampai lolos dari pengawasan yang begitu ketatnya kayak gitu? Itu sangat beragam sekali karena campur beras kualitas yang bagus atau yang tinggi dengan yang rendah, bagaimana pengusaha itu mencari celah untuk menekan biaya. Ada juga yang mencampur beras lama dengan beras baru supaya stok lama bisa teranggut. Iya, padahal itu kalau dimakan bisa bikin sakit perut nggak sih, Bah, kayak gitu? Atau selain merugikan finansial dari kita para konsumen, yang untuk tubuh kita ini kira-kira bagaimana? Kalau ini sudah hal kesehatan ya. Tapi tidak apa-apa lah, boleh saya menjawab.
Karena ketika kebiasaan beras yang berkualitas bagus, terus ada campur kata dengan ada kerikil, ada yang hitam, itu pasti berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, itu dia. Kasihan kan Mbak ya, Iya. kalau misalnya kita makan beras yang udah lama nggak dipakai, nggak kejual, akhirnya dioplos sama yang baru. Kok oplos sih? Oplos. Dioplos. Oke. Terus tadi kan ngomongin kolaborasi dengan apa aja Bah tadi? Yang dari pihak swasta? Mulai dari penggilingan, pengusaha penggilingan, semua potensi. Semua potensi. Ya karena dia distributor daripada beras itu sendiri. Gitu. Kalau semisal beras, ya semua beras yang di Jawa Timur ini berkualitas dan juga aman, itu apakah ada potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan? Yang jelas berdampak terhadap rakyat Jawa Timur. Dampaknya? Berdampak mulai besar, kecil? Yang jelas besar. Besar. Kenapa? Karena yang dimakan aja sudah berkualitas. Apalagi dari hasil saraf semua tubuh kita akan menjadikan bagus. Daya tahannya juga lebih bagus lagi, nggak mudah sakit, ya Mbak ya. Jadi mungkin orang-orang di sana yang sering sakit karena oplosan itu ya? Enggak ya? Enggak. Bukan oplosan yang lain gitu. Oke. Tantangan di lapangan nih, Mbak. Tadi kan Abah sempat cerita ya kalau pastinya dari DPRD sendiri ini sering turun ke lapangan, melakukan pengecekan seperti itu. Dalam penerapan kebijakan, tantangan paling berat di lapangan itu seperti apa, Bah? Tantangan yang paling berat di sini memang ada dua. Satu, kesadaran masyarakat. Kedua, jalur distribusi yang kompleks. Kesadaran masyarakat itu sebagian masih tergiur harga murah terhadap beras itu. Nah itu Bah, yang sering terjadi di tetangga saya sendiri sih. Mereka lebih kayak, ya wes lah kita beli yang murah-murah aja, penting bisa dimakan gitu kan. Karena itu apapun faktor dari perekonomian. Saya tidak menyampaikan bahwa pemerintah yang salah, tapi begitu tidak makmur ya, rakyat masih beli yang dengan harga yang murah itu. Nah itu untuk apa ya, merubah mindset masyarakat yang seperti itu menurut Abah susah atau enggak, Bah? Tidak susah, hanya butuh waktu. Butuh waktu. Waktunya berapa lama, Bah? Ojo suwi-suwi, Bah. Waktunya sesuai yang ditentukan. Oke. Begitu rakyatnya makmur dan tidak berpikir perekonomian yang lebih lesu ya. Apapun begitu makmur pasti cari yang kualitas bagus. Iya. Karena saya sendiri pun juga pernah merasakan seperti itu sih, Bah. Waktu apa ya? Ya akhir bulan gitu kan, kita gajinya udah dibuat nyicil buat ini, terus beras habis. Itu kan kadang kita ke pasar wes lah tuku sing kita nggak tahu ya yang merek ini ternyata kondisinya lebih premium atau kayak gimana. Kadang dulu pernah ngantar tetangga itu sampai dipegang-pegang terus dilihat-lihat. Tapi perasaan saya kayak beras ini podo ae. Kayaknya begitu. Iya kan Mbak ya, kayak sama aja nggak sih? Sama beras. Sama berasnya gitu kan. Tapi semakin kesini semakin menyadari kalau ternyata kualitas itu memang harus di nomor satukan. Selain untuk kebutuhan, tapi juga untuk kesehatan. Oke. Kemudian Mbak, untuk ngomongin teknologi ini, inovasi seperti apa yang bakalan digarap atau yang nantinya akan dilakukan oleh DPRD? Saya belum menyampaikan dari DPRD, cuma kita ide sementara ini hari ini bagaimana bisa mengembangkan sistem pelacakan berbasis kode di kemasan beras, packing tadi ya. Jadi cukup scan untuk tahu asal usulnya beras itu. Tapi nantinya bakalan bisa ini lagi nggak sih, Bah? Untuk pengawasannya, maksudnya kan sudah ada barcode-nya. Nah, itu bisa nggak sih ada orang yang paham IT terus tiba-tiba bisa dirubah, misalnya memang dari misalnya sudah A gitu kan, tapi diplesetin jadi B. Maksudnya dari tim IT-nya, namanya orang yang agak nakal itu kan pasti segala macam cara itu kan bakalan bisa terjadi gitu kan. Ada nggak sih nanti
plan B misalnya, plan B kalau misalnya si scan barcode-nya itu ternyata bisa tidak sesuai sama apa yang di-scan itu tadi? Pasti bisa. Saya kenapa ngomong pasti bisa? Karena apapun yang dilakukan orang yang tidak benar atau dia meraup keuntungan yang lebih besar, dia mesti peluang potensi bagaimana mensiasati itu ada. Tapi apapun pemerintah berikhtiar dan berusaha bagaimana itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah kita harus dukung ya Bang. Iya, nantinya kalau misalnya di tengah jalan ada yang seperti itu ya pemerintah pasti bakalan cari solusi lagi. Solusi dalam rangka pendampingan. Pendampingan, baik. Terus untuk ngomongin tentang pemerintah, kadang kan kita ini terlalu mengandalkan pemerintahan gitu kan ya, Bay ya. Yeah. Nah sebenarnya apa yang bisa dilakukan konsumen untuk memerangi beras oplosan? Karena kan ini sudah viral, tapi pemerintah yang jalan. Nah ini kita ini daripada nganggur di rumah, rebahan gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk saya sendiri misalnya untuk memerangi beras oplosan itu tadi? Begini. Kalau saya menyampaikan semua punya peran. Kalau di negara Swiss ya tidak penting itu siapa presidennya, tidak penting itu siapa gubernurnya, tidak penting itu siapa bupatinya atau wali kotanya, tapi punya peran konsumen bagaimana langkah yang sederhana, beli dari sumber terpercaya. Sumber terpercaya, contohnya bah, misalnya contohnya. Jadi mulai dari kebiasaan membaca label, diajari, jangan ragu untuk melapor, untuk menemukan beras yang mencurigakan itu. Nah, ini kan kalau ngomongin soal laporan ya, Bay ya. Zaman sekarang ini kan biasanya kalau mau viral dulu, kalau mau diketahui seseorang itu kan harus viral dulu. Nah, kadang kita tahu tapi kita menyampaikan misalnya ke pihak kelurahan atau pihak berwajib. Terus kemudian dikira lah cuman sekedar beras aja. Kadang kan ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah itu gimana menurut Abah? Itu namanya perlu adanya menciptakan kesadaran daripada rakyat Jawa Timur itu. Lah itu pentingnya begitu ada kesadaran bahwa ini kepentingan bersama, kepentingan rakyat Jawa Timur, itu tidak segan-segan bersama-sama untuk melaporkan. Kadang kan masyarakat Indonesia ya, Bay. Nah, biasanya itu tahu kayak gitu, kayak alah ya wis lah, biarin, nggak mau ngelapor tapi yus dikonsumsi gitu loh, Bah. Itu gitu kan? Namanya tadi sudah saya sampaikan, ada kelompok yang memberikan edukasi bagaimana membedakan beras yang bagus dan tidak bagus, bagaimana membedakan beras yang oplosan dan tidak oplosan, untuk membantu orang yang tidak punya kemampuan digital gitu. Seperti itu. Bolehlah kalau gitu, karena saya sendiri pun juga masih belum bisa membedakan gitu. Jujur Bah, karena kadang saya pun dikasih orang gitu kan, dikasih orang beras itu nggak pernah ngecek labelnya ini. Hanya diberi apa, soalnya dikasih gratis kan, siapa yang nggak mau gitu loh. Walaupun oplosan berarti kan kadang masyarakat ini kayak ya wes lah orang dapet gitu kan. Kadang saya juga pernah menjumpai orang itu ini kan kalau tadi kita ngomongin beras oplosan ini tahapnya yang besar ya, Bah ya. Yang lagi viral ini kan besar. Yang kecil pun itu ada, Bah. Jadi mereka ini pernah membeli kayak karungnya yang ada mereknya, terus diisi beras sendiri. Itu termasuk oplosan atau bukan ya? Oplosan. Jadi caranya itu memang dari lapangan kepada distributor di tingkat desa atau di tingkat lokal, sehingga kalau sudah agak besar ada yang namanya pemutih. Dari beras yang jelek menjadi terkesan bagus. Nah itu Bah kendalanya. Kenapa orang-orang di luar sana yang menjual plastik dengan cap brand si A misalnya, si A, si B, si C itu masih diperbolehkan untuk menjual? Tidak menjual itu. Dipesan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mencari celah itu sebagai packing. Nah itu packingnya itu Bah yang kan orang itu namanya ada perusahaan yang namanya sablon. Nah itu
orang begitu dipesan, yang orang pesan dia bekerjanya bukan kerja beras dan tidak menyampaikan bahwa itu akan dibungkus untuk oplosan. Hanya pesan, packingnya ini, judulnya ini, ya sudah dibuat perusahaan yang lain. Itu termasuk oplosan itu ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi beras yang dioplos itu oplosan. Tapi bagian daripada agar kelihatan bagus, packing harus juga pakai brand yang bagus. Oke, seperti itu. Karena memang sering terjadi sih, Mbak. Apalagi menjelang Lebaran itu kan biasanya orang bagi-bagi sembako. Itu saya rasa pernah lihat sendiri kayak beli packingannya, tapi diisinya pakai beras oplosan. Beras yang di rumah. Kalau masih ada dari orang gitu kan, dikumpulin ada 10 kilo dibagiin 2 kilo gitu kan. Itu masih bagian dari oplosannya tadi. Oke, baik. Harapannya, Bah, harapan untuk masa depan nih, bayangan Abah untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa sih wajah pangan di Jawa Timur kalau semua strategi ini berjalan dengan mulus? Misalnya strategi dari edukasi ke masyarakat, kemudian pengecekan melalui barcode yang berjalan mulus, tidak ada kayak apa ya yang tadi sempat saya tanyakan gitu. 5 tahun ke depan menurut Abah seperti apa? Saya tidak menyampaikan 5 tahun ke depan karena Jawa Timur itu adalah lumbung pangan pemenuhan 40% untuk nasional. Jadi harapannya bukan hanya 5 tahun, tapi bagaimana Provinsi Jawa Timur menjadikan pangan paling aman dan jadi harapan di Indonesia. Jadi harapan di Indonesia. Ya, terutama yang paling penting adalah selain melakukan pengawasan kepada si pelaku, ini juga yang di nomor 1 kan adalah masyarakatnya ini, Bah, supaya mereka pun juga apa ya, nggak mikirin tentang harga murah, tapi juga tahu kualitas, kemudian tahu mana yang asli dan juga oplosan seperti itu. Memberikan kesadaran daripada pengusaha beras itu sendiri. Ya, itu yang menurut paling penting ya, Bang. Karena kalau masyarakat sendiri nggak sadar walaupun itu oplosan, ya udah. Iya, sudah dimakan aja. Dimakan gitu aja, yang penting enak ya kan, nggak bau gitu. Lapar apapun juga gitu. Iya benar. Iya benar, Pak. Kemudian Pak, ini penutup ya. Kalau satu pesan singkat untuk masyarakat Jawa Timur terkait beras oplosan, apa yang ingin Abah sampaikan? Beras adalah identitas pangan kita. Mari kita jaga bersama, mulai dari memilih dan bijak, ya, mendukung petani lokal hingga berani melapor jika ada kecurangan. Juga memberikan pendampingan kepada bagaimana pabrik atau pengusaha-pengusaha penggilingan beras. Oke, jadi untuk masyarakat semoga kalau ada yang apa ya, tahu kalau itu oplosan, segera disampaikan supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Ya, kita doain ya guys ya, mudah-mudahan setelah dari viralnya yang merajalela terkait oplosan beras. Oh iya, Bah, satu lagi, Bah. Menurut Abah, nantinya beras ini bakalan langka nggak sih? Karena kasus ini, karena kan kalau di Jakarta atau di mana itu kan sudah mulai ada kayak penutupan penggilingan beras atau segala macam. Dengar-dengar itu bakalan langka. Ini menurut Abah gimana? Bener atau enggak? Saya kira tidak akan pernah langka kalau di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur. Kalau nasional boleh. Kalau nasional jangan boleh lah, Pak. Ojo oleh tah. Oh iya. Kok larang lahan beras langka? Beras itu banyak faktor, mulai dari persawahan di daerah tepian kota yang sudah jadi perumahan. Kedua, bagaimana pemerintah mengawal mulai dari titik 0 sampai tingkat keberhasilan sehingga HPP, harga pokok produksi beras, itu sudah bisa dipantau oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan beras jangan sampai langka. Kita masalah ini segera diselesaikan, segera menemukan solusi dan langsung dilaksanakan supaya masyarakat ini nggak ketar-ketir ya, Bah ya. Oh enggak, kalau di Jawa Timur insya Allah Insya Allah, alhamdulillah. Tinggal memperbaiki bagaimana struktur tanah,
nilai tanah berapa, mulai dari penggarapan sampai panen. Oke, karena itu Ya. sangat-sangat ini ya, apa namanya, mendukung kualitas. Bukan kualitas Apa saja, ya, Bang? tapi produksi Produksinya. daripada beras itu seharusnya 6 ton bisa 10 ton. Itu artinya akan lebih melimpah ruah di Jawa Timur. Amin, tepuk tangan dong. Keren. Ya mudah-mudahan kedepannya Jawa Timur makin cetar ulala membahana di bidang sejahtera, betul, di bidang pertanian. Oke, Bah. Oke, terima kasih kalau gitu, Bah. Terima kasih. Matur nuwun. Nanti Siap. saya dikasih beras ya, Bah ya. Oh, pastilah gitu. Yang jangan oplosan tapi, Bah. Ya. Bener loh ya. Iya, Berapa ton? Dioplos yang baik ditambah lebih baik. Ais. Saya tunggu loh, Pak ya. Oke guys, kalau gitu semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat buat yang nonton dan masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa Timur juga pastinya lebih berhati-hati lagi, lebih berani untuk menyampaikan suatu pendapatnya apabila ada kecurangan, dan semoga makin sejahtera. Amin. Terima kasih ya, Mbak.